toh juga kita tidak merasa aman, di mana-mana masih ada curanmor gitu. Kalau di kampung-kampung Surabaya banyak pendekar, harusnya mereka punya nyali menghadapi para maling-maling motor ini, Pak. Gimana? Sekarang saya balik. Umpama dibubarkan, apakah itu aman? Ada jaminan. Umpama orang sekolah atau kuliah, mahasiswa maupun anak sekolahnya merupakan tidak pidana, apakah sekolahnya yang ditutup? Oh iya. Pencak silat itu adalah cikal bakalnya seni budaya Indonesia sejak abad ke-7, Mbak. Iya, setuju Pak itu. Dan itu waktu perang, waktu kemerdekaan itu juga dari pencak silat. Ini harus dilestarikan budaya itu. Kalau ada ekses yang tidak baik, itu yang harus ditangani, bukan ini yang dimatikan. Saya tidak sependapat. Anggap dari 20.000 itu ya Pak, oknumnya itu ya mungkin paling banyak misal nih Pak sekitar 200. Masih banyak ribuan pendekar yang baik. Saya sepakat ditindak. Kalau anggota PSHT Surabaya yang melanggar hukum, tindak, saya yang mendampingi. Kalau perlu saya sendiri yang menangkap. Tapi sebaliknya kalau ada warga saya yang menjadi korban, ya mohon penegakan hukum harus juga ditegakkan. Sekarang gini juga Pak, artinya kita tidak bisa ya Pak ya, istilahnya perguruan silatnya yang dibubarkan. Di negara yang merdeka, di negara yang ini PSHT sah. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana mau ini dibubarkan? Ya harus dianalisis betul. Dari sekian anggota berapa yang melanggar, tidak semudah disama kebiauya kalau orang Jawa. Hitung dikira PSHT semua, ya enggak lah. Ini untuk yang 5. Berapa banyak perguruan silat yang pakai baju hitam, Pak? Saya nggak hafal, tapi mayoritas. Lebih ya. Dari 39 itu mungkin yang tidak hitam itu hanya 10-20%. Mayoritas adalah hitam. Tapi itu kami sekali lagi mau maklumin keresahan masyarakat, maklum. Saya pun juga maklum. Makanya harus bersama-sama. Saya tetap berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menanggulangi ini. Tugas kita, tugas negara itu, Mbak. Tugas negara. Kalau ada yang nggak benar, tugas negara. Ada hukum, ada pencegahan, ada penindakan, ya harus itu dilakukan. Pak Damiran ngamati nggak Pak, kalau pergerakan mereka itu sekarang, entah ini dari perguruan pencaksilat manapun ya Pak, seakan-akan mereka itu melakukan aksi itu bisa serempak, tadi seperti yang Bapak ceritakan. Apakah mereka itu saling memprovokasi lewat media sosial Pak? Karena saya dengar di WA Group begitu. Itu benar. Iya. Gimana Pak yang Bapak temukan? Seperti kemarin kejadian 15 November, kalau mohon maaf saya tidak keras di grup, sudah bergerak semua. Kalau saudara tersakitin melebihi saudara kandung, wajib untuk membela, wajib untuk ini. Makanya kemarin itu saya sebenarnya satu sisi saya jiwa saya seorang warga Israel, satu sisi saya segera pemimpin di Surabaya. Saya tidak boleh menjerumuskan warga saya untuk membalas dendam dan turun dan sebagainya, melakukan perbuatan hukum nanti akan menjadi masalah baru, akan merugikan yang bersangkutan maupun organisasi. Walaupun saya dicemooh hati kecil mereka, saya tetap keras, tidak boleh turun, tidak boleh membalas. Nah, itu serahkan kepada penegak hukum. Kalau misalnya teman-teman dari anggota PSHT yang malah, waduh, ketua kita ini lemah gitu ya. Itu terjadi. Sampai seperti itu Pak. Itu risiko saya, nggak apa-apa. Ada yang menganggap Pak Damiran begitu? Ada di grup kemarin. Yang dulu yang Mbak bilang masyarakat PSHT bikin keonaran, artinya kasarnya begini. Dulu kita tuh yang menyerang, kasaran begitu. Sekarang yang jadi korban kok diem. Itu yang terjadi sekarang. Kebetulan pas masa pengurusan saya. Tapi itu saya dilema ya Pak. Tapi saya tetap tidak ada keraguan. Saya tetap melarang untuk melakukan melanggar hukum. Saya untuk melarang main hakim sendiri. Kalau ada kejadian serahkan kepada aparat penegak hukum. Saya keras seperti itu. Terserah mereka penilaian, nggak ambil pusing bagi saya. Jadi sebenarnya apa yang ditampakkan oleh para anggota pencaksilat kita itu adalah tantangan buat para pimpinan-pimpinan masing-masing perguruan untuk melihat kenapa anak-anak kita jadi seperti ini ya Pak. Betul. Di sini
PS